Kada menjual nasab untuk mengadu nasib. Pada leadership, aura kepemimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua para pemirsa Aras 9 Sini Wesi Haji. Apa kabar kita Kram? Alhamdulillah masih sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan para pemirsa kita semua senantiasa dalam kondisi sehat walafiat dan senantiasa dalam barokah Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berdua akan urun rembuk dengan para pemirsa terkait dengan pusaka. Betul. Kita langsung buka Dan ini ditanggung lawasannya. lawasan Memang dari sononya. Iya. Dan biasa para pemirsa ini mungkin yang jarang dibahas, kalau pusaka itu ngepas banget ya. Ininya Itu tanda bahwasanya memang masih dari sononya. dan original, bukan oligarki. Oh, itu oligarki ya. Baik, saya buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa pemirsa? Bagi yang paham mungkin sudah bisa menebak, tetapi kali ini kita akan lebih kepada nguri-nguri membabar bersama ya. Kita coba baca satu persatu mulai dari sor-soran. Oke. Yang mencolok terlebih dahulu kita lihat di sini ada Kembang kacang, di bawah kembang kacang ada jalen. Lampi gajahnya dua ini ya? Yoi. Dua apa tiga? Dua ya? Kecil. Ya kecil-kecil ini ya. Betul. Lalu kemudian Ada pejetan. Ada pejetan. Pejetan di sini ya. Ada pejetan. Terus Tikel alis. alis. Kemudian ada sogokan. Rangkap ya. Rangkap. Ini sogokan para pemirsa. Kemudian di belakang buntut ini ada greneng ya. Bilah lurus. Ini maksudnya Ini masuknya sinom. The sinom itu apa? Younger. No. Sinom. Jadi kalau di NU itu ansornya ya. Iya. Ini ansornya pusaka gitu. Jadi ada kembang kacang, ada tikel alis, terus ada jalen, kemudian lambi gajahnya dua. Betul. Ada Belumbangan. terus ada sogokan rangka, belakang greneng, bilah lurus. Ini adalah ciri khas rancang bangun dari ansornya pusaka atau sinom. Sinom ini memiliki pengertian apa? Kirotoboso. Ya, pokoknya ada peribahasa atau akronim dari kalimat sing enom. Nah, di sinom itu. Nah, maka biasanya dilambangkan kalau di tumbuhan. Tahu asem? Dia tahu. Nah, daun asem yang masih kemuning, kecil-kecil itu warnanya hijau atau kuning, itu namanya sinom. Kadang kita diperes jadi minuman yang seger, itu sinom. Betul. Nah, melambangkan sebuah harapan yang muda. Waktunya, saatnya growing up, bangun, dan ada harapan untuk bertumbuh. Lakukan sesuatu, hai pemuda. Ingat Pak Karno ya. Kalau ada 10 pemuda, berikan aku 10 pemuda, maka akan aku guncangkan dunia. Gitu ya. Mungkin maksudnya pemuda yang sinom tadi, yang memberikan kesegaran, dan pemuda yang bukan hanya jual-jual leluhur. Tidak menjual nasab untuk mengadu nasib. Oh, harus mengadu nasib biar tidak menjual nasab. Saatnya mengadu nasib. Nah, saatnya berbangkit, saatnya berbuat sesuatu. Betul. Kalau kata Siti Nalita, pemuda itu bukan bagaimana bapak saya, tapi bagaimana saya. Ya. Ini loh dadaku. Gitu. Artinya secara filosofi mengandung pesan moral agar kita memiliki jiwa muda di dalam berbuat kebaikan atau memberikan kesegaran. Kalau dilarikan kepada daun sinum ya, walaupun yang megang ini orang tua umpamanya. Pemuda itu lambang makhluk yang dinamis, punya pergerakan, gitu loh, elastis, sana kemari,
Gitu loh. Tidak berdiam diri. Dan Indonesia merdeka, kemudian memiliki bahasa, kemudian memiliki penyatuan, satu tumpah darah dan bangsa itu oleh pemuda. Mulai dari 1926 sudah digagas Kongres Pemuda yang diikuti oleh Muhammad Tabrani yang menghasilkan frasa bahasa Indonesia, sampai nanti 1928 kita memiliki Sumpah Pemuda. Di situ tidak ada 3 frasa atau istilah yang menjadi pegangan, sehingga akhirnya ketika Indonesia merdeka kita sudah memiliki bangsa yang namanya bangsa Indonesia, kita memiliki tumpah darah namanya Indonesia, dan yang terpenting adalah memiliki bahasa. Ini yang jarang dipikirkan. Ini hasil kerja anak-anak muda Sinom-Sinom pada 1926 hingga 1928. Kalau tidak, bagaimana undang-undang kita mau ditulis pakai bahasa apa? Itu ya. Itulah. Jadi larinya kemana-mana. Sinom-Sinom kala itu. Udah Jawa, Yong Papua, iya, Yong Java, Yong Islamitinbon, dan Yong yang lain. Inilah Yong itu mengerucut, mengkristal menjadi satu bilah pusaka yang disebut Sinom. Ini makna filosofi dan pesan. Mungkin secara tua agar kita atau pemegangnya itu memiliki semangat muda untuk berjuang. Betul. Selalu menjadi daun pupus. Tahu pupus kan? Kalau bahasa Jermannya ompos. Jadi kalau daun pisang itu yang paling tengah itu kan ada yang kuning-kuning, nah itu namanya pupus. Daun pupus. Daun pupus itu melukiskan daun yang masih bisa punya banyak kemungkinan untuk berkembang. Nah, itu untuk menunjukkan pesonanya. Dari mulai daunnya akan tumbuh lebih lebar, lebih kuat, lalu kemudian memunculkan buah dan sebagainya. Nah, itu. Dan konon juga Sang Empu mengingatkan pula sing enom, ya, bagi yang muda, teruslah. Jadi kalau zaman dulu ini ditandai, diberikan kepada kaula muda. Jadi yang sudah akil balik itu diberikan pusaka ini, pusaka Sinom. Kue sing enom we. Wes kancut tali wondo. Berarti pemuda-pemuda kayak saya yang baru balik ini layak memegang ini. Seperti itu. Lalu kemudian ada pesan-pesan juga orang-orang tua saat itu. Udah kasarnya mungkin kalau diicowantakan dalam bahasa sekarang, saatnya kamu berdikari. Saatnya kamu harus mandiri. Tidak hanya anak mami, tidak hanya menjadi noro bontek wong tua gitu, seperti itu. Jadilah dirimu sendiri, mulailah berkarya dan masuklah ke dunia sosialisasi. Dan dalam bersosialisasi, ojo adikan adikku adik. Tetaplah Anda. Jadi secara historis memang dulu pusaka Sinom ini memang dibuat untuk dipersembahkan kepada anak-anak yang baru balik ya, artinya yang anak muda yang baru menginjak dewasa, punya spirit kemandirian tapi tetap santuy. Tetap santuy. Itu luar biasa memang leluhur kita ya, memberikan pesan melalui bilah, dan di dalam bilah itu ada doanya kan gitu. Ini dari sisi rancangan atau dapur. Kemudian kalau dari sisi pamor ini masuk apa gitu? Pamornya rintik-rintik kecil, mungkin nanti bisa di zoom ya. Ini masuknya wasputa. Masuk wasputa, sama ya bolak-baliknya wasputa. Jadi ini adalah beras tumpah yang melambangkan kerejekian lah, kurang lebih ke sana ya. Oke, kalau dari angka perkiraan pembuatan, kemungkinan habis sepuh Hamengkubuwono sepuh, artinya habis 1 dong. Ya, dilihat dari sisi bentuk mungkin juga karakter tempat memungkinkan ini dibuat di era Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Dan dengan demikian kita bisa melihat dari sisi sejarah dunia permetalogian bahwa dari masa ke masa memiliki perkembangan dan kemajuan secara teknologi metalurgi. Dengan demikian tuahnya, karena biasanya bicara keris itu tidak asik, kurang lengkap kalau kita hanya memperbincangkan dapur, rancang bangun, dan esoteri saja. Karena masyarakat kita pasti sebagian
besar itu menanti isoterinya, daya ioninya, khasiate, kan itu ya. Nah seperti itu, tapi ya Allah alam bisawab. Yang jelas memang lebih kepada leadership, aura kepemimpinan, kan gitu ya. Pemuda waktunya keluar gitu untuk memimpin diri menjadi pemimpin baik untuk keluarga maupun untuk masyarakat. Memimpin kehidupan selanjutnya. Lalu kemudian ada energi untuk selalu menjalin koneksi. Apalagi ini di hadis 1 ya. Hadis 1 itu kan Pangeran Mangkubumi sangat luar biasa pada saat itu. Antara perpecahan Mataram yang didalangi oleh Belanda kan, kemudian terjadilah perjanjian ganti. Itu kan beliau yang banyak presentasi. Artinya dari sisi sejarah kalau dikaitkan dengan tua memang masa-masa sakralitas. Dan inilah Sinong. Oke, kita para pemirsa semua, mudah-mudahan bermanfaat, dapat diambil sisi-sisi edukasinya. Dan bagi Anda yang ingin berkonsultasi, nomor Ki Cokro saya taruh di deskripsi. Saya tidak taruh di layar karena biar tidak asal. Jadi yang ingin berkonsultasi sungguh-sungguh buka kolom deskripsi, di situ ada nomor beliau. Boleh kan Ki? Boleh. Silakan. Masih bisa, kenapa tidak? Ya setidaknya sharing kan sekarang ya. Kalau pas lagi nggak bisa ya saya jujur. Namanya kan nggak boleh sotoy. Betul. Artinya objektivitas di dalam menerima permintaan dari saudara-saudara kita terkait dengan dunia pusaka dan hal lainnya. Betul. Sekali lagi terima kasih Ki Cokro, terima kasih pemirsa. Sampai jumpa, saksikan selalu Aras 9 Channel dengan sejumlah redaksionalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.